Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to tell you about noun in this presentation. So please pay attention tentang noun. Noun itu adalah kata benda ya. Kata benda itu salah satu dari elemen part of speech yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, kita akan kupas secara singkat dan tuntas ya tentang noun, karena noun ini cukup banyak pembahasannya di buku-buku bahasa Inggris. Namun Mister sudah meracik ya sedemikian rupa supaya lebih sederhana. Nah, oke, kita langsung saja noun, klik ya. A noun is a word that represents a person, place or thing. Ya, intinya adalah itu. Kata ya, kata benda adalah sebuah kata yang mewakili manusia, person, place, tempat, atau benda mati. Ya. Jadi person, place, dan thing ya. Everything we can see or talk about it represented by a word. The word is called a noun. Ya, jadi ini adalah kata yang paling banyak di bahasa Inggris. Jadi ada istilah bahwa kalian tidak bisa belajar bahasa Inggris tanpa menggunakan noun ya. Ibaratnya noun itu adalah sebuah bata ya, batu bata dalam membangun rumah. Kalau kalian membangun rumah tapi tidak ada batu batanya, itu tidak akan terbangun tembok ya. Begitu cara kerjanya noun. Karena saking banyaknya kata benda ini, kita ya harus mengkoleksinya setiap saat, setiap hari. Karena kata benda itu secara kesimpulannya adalah sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Anything that surround us ya, around us maksudnya. Jadi apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita kecap ya, panca indera, dan yang kita rasakan. Nah, itu juga salah satu bagian kata benda. Oke, berikutnya adalah tipenya dulu. Nah, jadi noun ini ada tipenya. Apa tipenya? Types of noun. Seperti yang tadi Mister bilang bahwa types itu ada person mewakili benda. Lalu ada animal and plant, itu artinya hewan atau tumbuhan. Dan thing, benda mati. Ya. Kita cek dulu person. Ya. Nah, contohnya adalah Mr. Dream, Miss Dewi, father, mother, daughter, the president, doctor, teacher, lawyer. All about human, ya. Semua tentang manusia. Baik itu anggota keluarga, baik itu gelar, ya, atau jabatan, ya. Jabatan, profesi itu termasuk disebut kata benda. Oke, jadi teman-teman tinggal kalau mau menghafal kata bahasa Inggris, cari kategorinya tentang noun dulu ya. Noun koleksi aja dulu, tapi tidak hanya satu kata. Mister tidak merekomendasikan teman-teman menghafal hanya satu kata. Artinya begini, misal teman-teman mau belajar kata doctor. Nah, doctor itu kan dokter. Nah, jangan cukup sampai di situ menghafalnya. Jadi harus ada contoh kalimatnya supaya lebih melekat, atau kalian bisa membayangkan sosok dokter itu. Misalnya pakai jas putih ya, pakai stetoskop. Ketika kita melihat sosok dokter, kita sudah otomatis bilang doctor. Misalnya dokternya laki-laki, berarti kita tinggal bilang he is a doctor. Nah, satu rangkai kata seperti itu ya. Lalu berikutnya teacher. Nah, bayangkan sosok teacher ya. Teacher itu guru. Nah, seandainya kalian susah menghafal kata teacher, itu jangan sampai satu kata, tapi harus ada contoh kalimat yang kalian buat ya. Harus ada konteksnya. Konteks itu adalah tempat atau lokasi atau waktu yang berkaitan dengan kata tersebut. Baik, itu tentang person. Berikutnya, makhluk hidup yang lainnya yaitu hewan dan tumbuhan.
Ya, karena manusia sudah beres, sekarang lihat hewan. Nama-nama hewan kalian koleksi ya. Yang hidup di darat, di laut, di udara. Terus pohon ya, tumbuh-tumbuhan. Itu dari bunganya, akarnya, terus daunnya. Lalu sampai ke hal-hal yang terkecil, detail tentang pohon, maksudnya tumbuhan atau hewan. Karena itu termasuk kategori kata benda ya. Di situ ada cat, horse, flower, fruit, coconut tree, shark. Ya, lagi ya, tips dari Mister, jangan hanya mengkoleksi satu kata, tapi ucapkan per kalimatnya. Kalian mau menghafal kata horse contohnya, kuda. Nah, berarti tinggal lengkapi dengan I ride a horse ya. Saya menunggangi kuda, saya mengendarai kuda. Nah, jadi harus dengan kalimat, harus dengan frase istilahnya ya. Baik, lanjutkan. Itu tentang thing. Nah, thing itu apa? Thing adalah benda mati ya. Benda mati atau makhluk tak hidup ya kan. Jadi makhluk hidup sekarang makhluk tak hidup, tak bernyawa. Contohnya apa? Ini dibagi dua lagi, yaitu place dan idea and feeling ya. Kita coba dulu yang thing. Nah, yang thing sangat jelas ya, teman-teman tinggal sebutkan aja kata benda yang tidak bernyawa. Table, fire, car, door, ice cream, smartphone, pencil, shoes, trash bin ya, lamp dan sebagainya macamnya. Ini paling banyak teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau pengen lancar bahasa Inggris ya harus harus mengenal, mengubah bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, thing sudah, berikutnya place, nama-nama tempat ya. Itu bisa dari tingkatan paling kecil yaitu desa hingga ke kota, bahkan ke planet ya, negara atau planet. Nah, misalnya nama-nama planet itu juga tempat. Lalu negara, benua itu namanya kontinen ya, continent. Ada Asia, ada Europe, ada Amerika. Lalu di sini contoh Majalengka, New York lah ya, terus school, my house ya. Nah, itu termasuk dalam kategori place. Nah, oke. Jadi tempat berlangsungnya suatu kejadian atau subjek berada ya. Berikutnya, the next is idea and feeling. What is that? Idea and feeling itu adalah pemikiran dan perasaan. Loh, kan kalau pemikiran perasaan itu nggak nyata, Mister. Benar ya, memang nggak nyata, tapi masuk ke dalam kata benda. Kayak gimana contohnya? Jadi ini hampir mirip dengan kata sifat, teman-teman. Misalnya kata happy ya. Happy. Ya, happy itu kan senang. Itu kata sifat. Perasaan senang. Tapi kalau kita bicaranya kebahagiaan, ya, kesenangan, itu dalam bahasa Inggris ditambahin kata ness di belakangnya. Jadi happiness, happiness. Lalu friendship, friendship, relationship, ya, peace, kedamaian, dream, impian, imagination, imajinasi. Coba, kenapa ini masuk kata benda? Karena kita tidak bisa menyentuh ya, walaupun kita tidak bisa menyentuh, melihat, tapi kita bisa merasakan ya, baik di pikiran atau di hati, di perasaan. Itu disebut masuk dalam kata benda. Oke. Itu idea and feeling, thing ya. Demikian untuk types. Mister lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Oke, the next is function. Apa itu function? Nah, jelas ini fungsi dari kata benda ya. Kenapa sih ada kata benda dalam bahasa Inggris? Nah, ini ada 3 fungsinya ya. Yang pertama itu as subject. Sebagai apa? Subjek ya. Subjek itu yang berada di awal kalimat. Masih ingat ya, subject pronoun itu ada 7, I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu semuanya kata benda ya. Kalau kita pecahkan lagi, I itu saya, misalnya saya berarti Mr. Dream. Begitupun dengan teman-teman dengan nama masing-masing ya. Ya, every sentence must have a subject and that subject will always be a noun ya.
setiap subjek selalu sebuah kata benda ya. Contohnya Maria is happy. Jadi yang subjek adalah Maria-nya. Is kata predikat dan happy adalah kata sifat ya. Jadi sama dalam bahasa Indonesia kita selalu menyebutkan subjek di depan. Oke, berikutnya adalah as object. Nah, ada subjek pasti ada objek. Objek adalah kata yang berada di setelah kata benda. Kata kerja ya. Contoh, I eat cake. Saya makan kue. Nah, yang jadi objek adalah kue, bukan I ya. Nah, ini yang Mister cetak tebal di sini. Nah, ini namanya objek. I give the books to her ya. Jadi I-nya subjek, give-nya predikat, books-nya sebagai objek ya. Objek juga dibagi jadi dua, ada direct object, objek langsung, dan indirect object ya. Cuman untuk di video ini Mister tidak jelaskan lebih lanjut. Teman-teman bisa cari keywordnya di buku atau di Google ya, dan banyak sekali referensi di sana. Oke, the last is terakhir adalah sebagai complement. Apa itu complement? Ya, complement itu sebagai pelengkap teman-teman ya. Contohnya kita lihat di sini. Nah, noun as subject and object complements. Nah, contohnya jadi sebagai pelengkap. Nah, jadi contohnya gini. Mary is a teacher. Nah, subject complement normally follow linking verbs like to be, become, or seem. Ya, seorang guru adalah si Mary gitu ya. Jadi gini, Mary itu kan sudah jelas Mary subjek. Nah, ditambah lagi dengan is a teacher. Biasanya sebagai complement itu diikuti oleh to be ya, atau tadi ada kata become atau ada kata seem terlihat ya. Nah, itu subjek complement. Jadi teman-teman, subjek atau objek complement ya, pelengkap. Ya, ada pelengkapnya. Nah, itu tentang function. Okay, let's move on to the next topic, verses ya. Apa itu verses? Nah, verses ini sebenarnya bukan kategori kata benda ya teman-teman. Cuma topik ini khusus Mister susun untuk membandingkan kata benda tertentu ya. Nah, di situ ada 4 perbandingan ya, versus ya. Kalau kita lihat di sini, kita mau bahas apa dulu teman-teman? Nah, ya, Mister coba bahas ini dulu ya. Abstract versus concrete. Nah, apa itu abstract versus concrete? Maksudnya gini, kata benda berdasarkan jenisnya itu terbagi dua, yaitu kata benda abstrak dan kata benda konkret. Kata seperti apa abstrak? Nah, kita lihat dulu. Nah, an abstract noun is a type of noun that refers to a concept or idea. Ya, jadi abstract noun itu intinya kata benda yang tidak menggunakan panca indera ya, seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman ya, sentuhan, itu tidak ya. Karena ini yang tadi, yang idea and feeling, berada di dalam pikiran dan perasaan. Nah, contohnya ada emotion, emosi, states ya. States itu adalah keadaan, ideas, ide, pemikiran, konsep, events, suatu kejadian, dan kualitas ya, qualities. Contohnya situ ada joy, sorrow, anger. Ya, teman-teman bisa ikuti ya. Angst, fear, grief, hate, love, state, freedom, misery, happiness, fulfillment, denial, modernity, chaos, being, luxury, anxiety, peacefulness, ideas, democracy, friendship, wisdom, knowledge, thought,
sacrifice, truth, success, concept, decency, chivalry, charity, faith, perseverance, motivation, energy, opportunity, unity, culture, event, birthday, holiday, childhood, adulthood, past, future, present, marriage, career, life, death, qualities, beauty, ugliness, patience, honesty, courage, strength, weakness, boldness, fearfulness, fearlessness. Oke, ya. Masih banyak teman-teman sebenarnya, dan bisa teman-teman cari di kamus tadi artinya apa ya. Intinya adalah kata benda abstrak, ya. Berikutnya adalah kata benda konkret, ya. Nah, ini kebalikan dari abstrak, artinya benda ini ya yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar, yang bisa kita rasa sentuh, pegang, ya. Ini melibatkan panca indera. Contohnya ya, air conditioner, car, shoes, music, tears, ya. Jadi musik itu walaupun tidak bisa kita rasakan lihat dan pegang, tapi kita bisa mendengarnya. Dan kalau kita bisa mendengar dengan panca indera berarti dalam kategori concrete, ya. Oke. Tears itu apa? Air mata. Kita bisa melihat, ya. Tapi kalau proses menangisnya itu adalah kata kerja, cry. Tapi kalau tears adalah efek dari menangis tadi, yaitu air mata. Oke. Nah, kesimpulannya, sum up, ya. Kesimpulan perbedaan abstrak dan konkret adalah ini. Contoh, sorrow versus tears, ya. Love versus kiss. Strength versus muscle. Success versus money. Happiness versus smile, birthday versus cake, ya. Jadi ulang tahun itu adalah abstrak, dan cake, kuenya, identik dengan ulang tahun adalah itu concrete. Lalu success and money, ya. Kesuksesan adalah kata benda. Lalu money adalah uangnya, kita bisa melihat, ya, itu concrete. Oke. Okay, let's continue to the next topic of verses, ya. Itu tentang possessive and collective, ya. Nah, sebenarnya ada compound juga di sini, oke. Kita cek yang possessive dulu. Apa itu possessive? Kata benda possessive adalah kepemilikan. Nah, ini teman-teman sepertinya sudah tidak asing dengan kata ini, ya. Maksudnya ketika kalian membaca kalimat bahasa Inggris pasti ada koma di atas, ya, petik, tanda petik, dan s. Nah, itu adalah possessive nouns, yaitu kepemilikan, benda yang dimiliki atau hak milik gitulah ibaratnya, ya. Contoh, HP-nya Mr. Dream berarti Mr. Dream's handphone. Ya, sebutkan dulu orangnya, lalu dikasih tanda petik satu, ya, petik satu. Adding an s to the end of the noun. Contoh, the dog's toy showed damage. Ya, mainan punya anjing itu menunjukkan kerusakan. Ya, the boy's sandwich fell on the ground. Roti lapis anak laki-laki itu jatuh ke tanah. Nah, tapi di sini ada keterangan kalau misalnya kalimatnya plural, ya. Plural, maaf, ya. If the noun is plural and ends s, you simply add an apostrophe, ya. Maksudnya dikasih apostrophe, istilah koma di atas itu, ya, apostrophe. Ya, jadi komanya aja yang di belakang. Contoh, sepatu milik
perempuan-perempuan itu hilang ya. When missing itu artinya hilang. Jadi tinggal dikasih koma di atas ya, petik tanda apostrophe. The girl's shoes went missing. The dog's toys went missing ya. Artinya subjeknya itu lebih dari satu ya. Jadi jamak. Oke, itu tentang posesif. Berikutnya kita tarik tentang kolektif di sini, teman-teman. Oke, kita klik dan mari kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kolektif ya, yang namanya juga kolektif noun, artinya adalah bendanya asalnya satu. Tapi ketika disebutkan itu menjadi grup ya, menjadi kelompok. Menjadi kelompok, contohnya a group of people, a group of animals and things are collective nouns ya. Nah, Mister coba ada beberapa kata yang mungkin masih asing di teman-teman. Contohnya flock. Flock itu artinya sekumpulan burung. Jadi kalau burungnya satu ya bird. Tapi kalau burungnya berkumpul, berkerumun, terbang, nah itu kita menyebutnya a flock of bird. Gitu ya. Berikutnya group, committee, ya, school. Jadi sekolah itu adalah kumpulan elemen-elemen yang ada di dalam sekolah ya, ada guru, ada termasuk benda matinya gitu kan. Core ya, itu paduan suara ya, team, gang, band, herd. Ya, herd itu sekumpulan kerumunan, baik hewan baik manusia. Makanya ada istilah kalau sekarang di pandemi Covid itu herd immunity ya. Apa itu herd immunity? Jadi ya imunitas yang berkerumun, maksudnya melibatkan banyak massa gitu. Herd. Gaggle. Nah, gaggle apa? Itu adalah sekumpulan angsa. Nah, kita bisa membayangkan kan, angsa lagi jalan lalu banyak angsanya. Nah, kita sebutin gaggle. Litter, swarm. Ya, itu banyak juga istilah yang lainnya yang tidak bisa Mister jelaskan secara utuh di sini. Nah, tapi pada intinya kolektif itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah tentang compound. Apa itu compound? Nah, compound noun kita bisa lihat di sini. Ketika ada dua kata benda yang bergabung, ya, baik itu kata benda atau dengan kata sifat atau dengan kata kerja, bahkan dengan preposition, elemen-elemen part of speech lainnya ya, itu menjadi satu kata yang utuh yang berbeda maknanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Noun dan noun, benda dengan benda. Contohnya foot, kaki, ball, bola. Bukan disebutnya bola kaki atau kaki bola, tapi ini nama sebuah permainan yang kita yang secara resmi dalam bahasa Inggris dijadikan bahasa ya, sudah resmi. Jadi football, nama sebuah olahraga. Nah, berikutnya whiteboard ya, asal katanya dari white dan board. Nah, jadi semua kata compound itu pasti ada asal katanya dari dua kata ya, dari dua atau bahkan beberapa sih ada yang tiga, seperti itu brother-in-law ya. Brother-in-law adalah saudara ipar gitu ya. Nah, boleh ada yang pakai spasi, ada yang enggak. Gimana Mister cara membedakannya? Nah, ini tergantung dari sensitivitas ya. Contoh misalnya ini noun dan verb itu di situ matahari terbit, sunrise. Nah, kalau misalnya sun-nya dispasikan itu artinya mataharinya terbit gitu. Maksudnya jadi subjek ya, mataharinya. Dipisah jadi rise verb, kata kerja. Nah, ketika ini jadi sunrise itu hanya satu kata benda utuh, yaitu sebuah pemandangan matahari terbit ya. Itulah compound, teman-teman. Dan possessive collective compound, demikian penjelasannya. Pesan berikutnya adalah tentang singular and plural. Ya, singular and plural is the kind of noun that has the differences ya, perbedaan dalam menentukan jumlah ya.
Jadi kalau ada ini gampang banget teman-teman, misalnya ada satu pohon. Pohonnya kalau satu disebut tree. Ya, kita bisa lihat singular tree, kan? Kalau ada dua atau lebih berarti tinggal dikasih kata s di belakangnya. Jadi trees. Ya, di sini ada contoh. Boats, houses, cats, rivers. Ya, jadi nggak semuanya diakhiri s. Ada yang is-nya untuk kata benda yang berakhiran kata s lagi, x, z, ch, sh. Ya, contohnya glass. Coba gelas itu kan glasses, ya, ada es-nya. Nah, itu singular. Nah, kalau plural ya, maaf. Plural ya. Nah, ini seperti ini. Ada bus jadinya buses, wish, wishes, pitch, pitches, box, boxes. Ya, jadi seperti tadi ya penjelasan yang singular. Dalam deskripsinya Mister masukkan juga pluralnya. Oke. Ini nggak ada kesulitan ya teman-teman, hanya membedakan antara satu benda dan dua benda atau lebih. Nah, Mister langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu masih tentang versus. Ya, perbedaan antara count dan uncountable. Countable dan uncountable. Ya, artinya benda, kalau countable, benda yang bisa dihitung. Ya, maksudnya gimana bisa dihitung? Ya, kita bisa menyebutkan jumlahnya. Contoh ada 2 bola. Berarti ya bisa dihitung, bolanya ada 2, 1, 2. Misalnya ada 3 pohon. 1, 2, 3. 3 trees ya. Nah, kalau misalnya yang nggak bisa dihitung, ya nanti akan dijelaskan setelah ini. Itu nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa dihitung. Contohnya ini. Nah, uncountable. Contohnya apa coba? Ya, bisa dilihat di sini. Ya, yaitu benda-benda cair, ya. Lalu pasir, udara. Bahkan beberapa bahan-bahan yang ada di rumah. Contohnya ada beras. Lalu anggota tubuh kita sendiri yaitu rambut, ya. Sebenarnya bisa aja kita menghitung 1 rambut, 2 rambut, 3 rambut. Tapi apakah ada yang bisa seperti detail itu? Kan enggak. Makanya itu termasuk tidak bisa dihitung ya. Mau menghitung beras 1 butir, 2 butir kan nggak bisa. Makanya ya, dan juga air itu nggak bisa dihitung ya kan. 1 air, 2 air, 3 air kan nggak bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya bisa dihitung? Pakai satuan teman-teman. Apa? Pakai satuan. Satuannya gini, contoh ya, air kan nggak bisa dihitung. Gimana caranya bisa dihitung? Air itu masukkan ke dalam gelas atau wadah tertentu. Kita sebutin wadahnya ada berapa dan diakhiri dengan kata of water. Nah, contohnya ada 2 gelas air, berarti there are 2 glasses of water. Gitu. Jadi kalau air itu supaya bisa dihitung harus ada satuan. Begitu juga dengan uang teman-teman ya. Uang, coba. Uang itu sebenarnya banyak orang yang bilang bisa dihitung. Wah, kan bisa dihitung, Mister. Coba kalau bisa dihitung, apakah bilangnya gini, 1 uang, 2 uang, 3 uang, 1 money, 2 money, 3 money? Kan enggak. Nah, artinya uang itu karena menggunakan satuan, jadilah menggunakan uncountable noun gitu, masuk kategori uncountable noun. Jadi satuannya apa ya? Mata uang masing-masing. Kalau rupiah ya rupiah. I have $1,000. Nah, I have 1 million rupiah. Nah, jadi seperti itu. Uncountable. Lalu di sini ada keterangan teman-teman. Ya, there are always considered to be a singular and can be used with some, any, a little, and much. Artinya ini quantifier ya, penambah volume atau pengurang ya. Maksudnya gini, kalau kita ada benda yang lebih tapi kita nggak tahu jumlahnya, kita ucapkan some, beberapa ya.
There are some sugars, ya. Ada beberapa gula. Maksudnya atau saya butuh beberapa. Any juga sama, itu untuk benda yang nggak bisa dihitung. Ya. I need any water. Nah, saya butuh cukup air, beberapa ya, maksudnya any itu. A little itu sedikit, ya. Any bisa banyak, bisa beberapa ya. Lalu a little sedikit. Saya butuh sedikit garam. Nah, garam juga kan nggak bisa dihitung. I need a little salt. Nah, gitu kan. Jadi sedikit aja. Lalu much itu banyak artinya. Oke. Nah, itu uncountable teman-teman ya. Countable itu sudah jelas, ini nggak perlu harus bingung-bingung ya. Ada cats, few cats ya. Ada few, any, some, and many. Menggunakan many. Tadi kalau uncountable menggunakan kata much. Ya. I need much water. I need much sugar. Sebaliknya kalau yang many, I meet many people. Ya. Saya bertemu banyak orang. Itu many. Baik teman-teman ya, demikian penjelasan tentang kata benda. Ya, secara singkatnya di Dream English Academy ini, semoga ada manfaatnya. Jika kalian mau ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh komen atau chat di WA-nya Mr. Dream ya. Mr. akhiri di sesi penjelasan noun ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. See you.